Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulih karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Juz 29 surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij artinya yaitu tempat naik, ya. Dulu Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Isra yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, ya, daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke langit pertama, kedua, sampai ke langit ketujuh. Mi'raj, naik, ya. Al-Ma'arij, tempat untuk naik, ya. Jadi hadirin, bumi kita ini sangat-sangat kecil, hadirin, dibandingkan dengan langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh berlipat-lipat lebih besar daripada bumi. Bahkan hadirin, matahari saja itu besarnya ribuan bahkan jutaan kali lipat, ya, daripada bumi. Apalagi langit pertama, langit kedua, ketiga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Zil Ma'arij, yang memiliki tempat naik, yang mana malaikat naik daripada tempat tersebut menuju ke langit pertama, kedua, ketiga. Begitu pula Rasulullah SAW, beliau pernah menggunakan tempat naik tersebut ketika Isra Mi'raj, sehingga beliau bisa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, yang jaraknya itu berjuta-juta kali lipat, ya. Begitu jauhnya aja. Langit pertama dibanding langit kedua itu seperti satu koin di padang pasir, ya. Langit kedua dibanding langit ketiga itu seperti koin di padang pasir. Terus langit ketiga dibanding langit keempat seperti satu koin di padang pasir. Dan tebal setiap langit itu, tebalnya itu 500 tahun perjalanan. Tebal setiap langit. Nah, Rasulullah SAW ketika itu Mi'raj dengan menggunakan tempat naik tersebut sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, yang itu mukjizat, hadirin. Rasulullah yang begitu mulia, ya, Allah berikan mukjizat yang begitu mulia, yaitu bisa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Yang mana itu para malaikat saja yang bisa. Para malaikat yang mereka naik dengan menggunakan Ma'arij itu, ya.
Nah kita hadirin, mi'rajnya bagaimana? Dengan sholat. Nah Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj menghadap melihat Allah langsung dengan badan dan dengan ruh beliau, ya. Nah kita dengan sholat. Sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kalau kita sholat, kita menghadap kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak ada lagi perantara antara kita dengan Allah. Begitu dekat hubungan hamba kepada Allah itu ketika sholat. Makanya sholat itu rukun Islam, ya. Perintah tertinggi setelah kita beriman kepada Allah yaitu sholat. Makanya di balik sholat ada kesuksesan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Suratul Ma'arij Makkiyah, yaitu diturunkan kepada Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Wa ayatuha arba'un wa arba'un. Ayatnya ada 44. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirin laisa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Yang artinya Allah berfirman, Sa'ala telah meminta, sa'ilun seorang peminta, bi'azabin yaitu meminta azab kepada Allah, waqi'in yang pasti akan terjadi. Hadirin, di sini tidak disebutkan siapa yang meminta kepada Allah azab tersebut. Nah, tapi dalam tafsir disebutkan bahwa namanya yaitu An-Nadr Ibnul Haris. Ya. An-Nadr Ibnul Haris, beliau orang kafir. Ya. Dia ini orang kafir yang selalu mengingkari dakwah Rasulullah SAW. Bahkan hadirin, Nadr Ibnul Haris ini dia selalu mengikuti Nabi. Di mana Nabi dakwah, si Nadr Ibnul Haris ini memprovokasi orang-orang supaya tidak menerima dakwah Nabi. Siapa hadirin Nadr Ibnul Haris ini? Dia seorang yang intelektual, orang cerdas, yang dia dulunya mencari ilmu-ilmu sampai keluar Arab, ya. Cari ilmu sampai ke negeri Romawi, cari ilmu sampai negeri Persia, ya. Negeri-negeri Eropa, Asia, yang mana dulu negeri-negeri tersebut terkenal dengan budayanya, dengan sejarahnya, ya, dengan peradabannya. Sedangkan negeri Arab ketika itu hadirin negeri yang terbelakang, ya. Mekah, Madinah, negeri yang sangat kurang peradabannya dibanding dengan negeri-negeri Romawi, Persia ketika itu. Jadi pusat budaya, pusat ilmu, pusat sejarah, kekuasaan, ya, itu ada di negeri-negeri Romawi, Parsi. Maka si Nadr Ibnul Haris dulunya itu dia cari ilmu sampai ke sana. Supaya apa? Supaya nanti dia pulang ke Mekah, dia menjadi rujukan dalam pengetahuan, ya. Supaya orang-orang
mengagungkan dia, menghormati dia, memuliakan dia, menjadi pengikut dia. Karena dia merasa dia punya wawasan, ya, cerdas, punya ilmu. Ya. Maka hadirin ketika Nadir bin Haris pulang ke Mekah, dia melihat ada Rasulullah SAW yang berdakwah, yang mana Rasulullah itu punya pengikut, punya pengaruh, ya, dihormati oleh orang-orang, diikuti oleh orang-orang. Nah ini hadirin membuat si Nadir bin Haris itu merasa bakalan disaingi oleh Rasulullah, bakal dikalahkan pamornya oleh Rasulullah. Ya. Wah ini siapa ini orang? Ya. Saya datang dari luar Arab bawa ilmu, bawa pengetahuan. Sayalah yang harus jadi sumber ilmu, sumber pengetahuan, ya, rujukan, bukan dia. Nah, dia merasa ada yang bakalan mengalahkan posisi dia di Mekah. Istilahnya iri atau dengki atau hasad. Ya. Dan ini hadirin didukung juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sofyan yang belum beriman. Yang mereka tahu, oh ini si Nadir bin Haris ini punya potensi untuk menghalangi dakwah Nabi. Ya. Nah, akhirnya digunakanlah Nadir bin Haris. Ya. Didatangi wahai Nadir bin Haris, kamu punya wawasan, punya informasi, punya ilmu sejarah, peradaban dari negeri-negeri Romawi, Farsi yang terkenal. Kamu gunakan untuk mencegah dakwahnya Nabi Muhammad itu, ya, yang dia ngaku-ngaku sebagai Nabi, ya, yang dia telah menyesatkan orang-orang Quraisy. Ya. Akhirnya apa hadirin? Nadir bin Haris setiap Nabi dakwah kepada masyarakat Mekah, dia datang, ya. Dia katakan itu Muhammad hanya dongeng saja, ya, hayalan, ya, cerita yang enggak ada fakta, ya. Ini saya punya cerita. Dia cerita tentang sejarah Romawi, sejarah Persia, ya. Di mana Nabi dakwah dia datang ke situ. Tapi hadirin ternyata kalah hadirin. Karena cerita dia itu cerita yang hanya mitos-mitos saja. Cerita tentang Romawi yang ceritanya juga nggak jelas dari mana sumbernya. Kerajaan Persia. Ya. Sedangkan Rasulullah itu beliau menyampaikan wahyu dengan bahasa yang indah, ya, dengan susunan bahasa dari sastra yang jauh di atas daripada orang-orang Arab, dengan wahyu tentang cerita surga, cerita akhirat, cerita para nabi dan rasul sebelumnya, cerita tentang Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, yang di situ semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tahu, oh ini yang benar adalah Muhammad. Muhammad itu yang disampaikan betul-betul indah. Al-Quran. Kalam yang indah, yang jelas, yang sempurna. Kalau didengarkan Al-Quran itu, hati menjadi lembut, khusyuk, bahkan sampai menangis. Sedangkan kalau dengar sinador ini, lama-lama jadi membosankan. Karena itu hanya cerita tentang manusia saja. Itu pun cerita-cerita yang dari mulut ke mulut, mitos, cerita rakyat, ya, yang tidak tahu sumbernya benar apa enggak. Ya, cerita tentang Tuhan ini, Tuhan dewa ini, dewa itu.
yang di situ ada banyak sekali buatan-buatan manusia. Ya. Maka orang-orang pun tetap banyak yang mengikuti Rasulullah SAW. Nah, Nadir bin Haris hadirin, dia belum menyerah. Dia pakai duit, dia beli itu wanita-wanita, kemudian dia suruh godain itu orang-orang Mekah. Ketika Rasulullah dakwah, wanita-wanita itu joget-joget, ya, terus mendustakan Rasulullah, mengalihkan perhatian orang kepada wanita tersebut. Jadi Nadir bin Haris dia sewa itu perempuan-perempuan nggak benar, ya, untuk mengganggu dakwah Rasulullah. Tapi hadirin tetap orang-orang mengikuti Rasulullah SAW. Nah, dia belum mau kalah lagi hadirin. Nadir bin Haris dia cari lagi cara untuk mencegah dakwah Nabi. Yaitu dia pergi ke Madinah yang dulu namanya Yasrib, ya. Dia cari itu ahli kitab, orang Yahudi yang mereka punya cerita-cerita tentang akhirat, tentang dakwah para nabi daripada kitab Taurat, ya. Maka dia tanya, bagaimana ini di Mekah ada orang yang ngaku sebagai Rasul, kalian ahli kitab, ada nggak tanda-tanda di kitab kalian kebenaran daripada Rasul akhir zaman itu? Ada, kata ahli kitab, ya. Kalau memang itu Muhammad seorang Rasul, kamu tanya sama dia. Yang pertama, tahu nggak Muhammad tentang kisah pemuda-pemuda yang menyelamatkan imannya, ya, yaitu di zaman Nabi Isa alaihissalam, ya. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, di situ ada pemuda-pemuda yang beriman kepada Nabi Isa, kemudian menyelamatkan imannya karena apa? Akan dibunuh oleh raja yang kafir ketika itu. Tanya sama Muhammad itu, tahu nggak dia itu? Yang kedua, tanya lagi tentang raja di zaman dulu yang menguasai timur dan barat. Raja yang sangat besar kekuasaannya. Tahu nggak itu Muhammad? Yang ketiga, tanya dia tentang masalah ruh manusia. Bagaimana tentang ruh manusia? Kalau memang dia bisa jawab, berarti dia betul-betul Rasul, utusan daripada Allah. Akhirnya hadirin, Nadir bin Haris dia balik ke Mekah, dia kumpulkan orang-orang. Ayo semua kumpul, ya. Ini ada berita penting, ya. Kemudian Rasulullah pun diajak kumpul di situ. Kemudian hadirin, Nadir bin Haris dia katakan kepada orang Mekah, ahli Mekah, ini saya punya informasi berita dari ahli kitab yang ada di Madinah, Yasrib. Kalau memang si Muhammad ini bisa jawab, berarti dia seorang Rasul. Kalau enggak, berarti dia pendusta. Maka Rasulullah pun ditanya sama Nadir bin Haris. Yang pertama, wahai Muhammad, kamu tahu enggak cerita tentang pemuda-pemuda yang beriman di zaman dulu? Yang mereka dikejar-kejar oleh raja yang kafir, mau dibunuh. Kemudian mereka menyelamatkan dirinya. Tahu nggak? Maka Rasulullah jawab tentang, yaitu jawabannya Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda, ada 7 orang itu, yang mereka beriman kepada Allah dan menyelamatkan imannya, sembunyi dalam gua, dan Allah tidurkan selama 309 tahun. Ternyata jawaban Rasulullah benar. Yang kedua, wahai Muhammad, kamu tahu nggak tentang raja zaman dulu yang kekuasaannya timur dengan barat?
sangat berkuasa, besar kekuasaannya. Maka Rasulullah jawab itu adalah Raja Zulkarnain. Ya, Raja Zulkarnain itu yang dia membuat tembok Ya'juj Ma'juj. Ya. Benar lagi jawabannya. Yang ketiga, kamu tahu nggak tentang ruh manusia? Nah, maka dijawab, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu lillah. Ruh itu adalah urusannya Allah. Ya. Tidaklah manusia tahu masalah ruh kecuali sedikit. Ya. Jadi masalah ruh itu adalah gaib, itu adalah rahasia daripada Allah. Manusia tidak tahu kecuali sedikit. Maka hadirin, ternyata 3 jawaban dari Rasulullah itu sesuai dengan apa yang ada di kitab Taurat, kitabnya ahli kitab orang Yahudi. Maka hadirin, ternyata si Nadhr bin Haris gagal lagi, hadirin. Gagal lagi dalam menjatuhkan, ya, mendustakan Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir hadirin, dia pakai cara apa? Menantang. Nah, di ayat ini disebutkan, ya, sa'ala sa'ilun bi'azabil waqi. Dia kumpulkan lagi orang-orang Mekah, kemudian dia menantang Rasulullah. Ya. Apa tantangannya? Wahai Allah, kata si Nadhr di depan Rasulullah dan orang-orang kafir Mekah, kalau memang ini orang, yaitu Muhammad, ini orang yang benar, dia seorang Rasul, dia dapat wahyu dari langit, nah, ya Allah, kalau memang benar, nah, maka datangkanlah azab kepada saya. Nah, itu. Dia meminta azab, ya, untuk menantang Rasulullah SAW. Kalau memang ini benar Muhammad adalah utusanmu dan yang dia sampaikan itu benar, nah, kirimkan azab kepada saya. Nah, ternyata hadirin, ketika dia minta seperti itu, azab nggak turun. Ya. Tapi hadirin, bukan berarti dia nggak diazab. Ya. Allah menjawab, ya, lil kafirina laisa lahu dafi. Azab itu pasti akan datang kepada orang kafir. Laisa lahu dafi, yang tidak ada yang bisa membelanya daripada azab tersebut kalau sudah datang. Maksudnya apa? Azab itu dari Allah ketentuannya, bukan dari manusia yang ngatur-ngatur, bukan. Ya. Manusia minta atau enggak minta, azab itu akan datang. Ya. Jadi Allah lah yang mengatur, yang menentukan. Ya. Yang pasti untuk orang kafir itu azab akan datang. Nah, kapan waktunya? Nah, itu haknya Allah. Ya. Allah yang punya hak. Jadi nggak bisa ngatur-ngatur Allah. Ya. Dan itu hadirin, ketika si Nadhr bin Haris dia minta, ternyata nggak langsung diturunkan azab, bukan berarti dia benar, kemudian berarti Rasulullah salah, bukan. Ya. Itu ditunda azabnya untuk menambah dosa-dosa dia kepada Allah, sehingga nanti ketika sudah penuh dosanya itu, waktunya azab yang dahsyat akan datang kepada dia. Ya. Ini namanya apa? Istidraj, hadirin. Ya, seperti orang dia beli apa namanya itu, sapi dia kasih makan, dia kasih rumput, dirawat sampai gede, sampai gemuk. Ketika sudah gede, udah gemuk tuh sapi, waktunya dipotong. Ya.
Sama seperti si Nadir ibn Haris. Dia minta siksa, dia kufur, dia menghina Allah. Allah diamkan dulu. Didiamin terus sampai itu kekufurannya sudah penuh, itu sudah benar-benar puncaknya dia dalam kekufuran. Nah, disitulah nanti azab Allah akan turun pada dia. Ya. Nah, ini hadirin, hati-hati juga buat kita juga, hati-hati. Kadang-kadang kita itu, ya, nauzubillah, ya, saya nggak sholat nggak apa-apa, aman-aman aja, ya. Saya korupsi nggak apa-apa, aman-aman aja. Bukan aman hadirin, ini bisa jadi istidraj. Ya. Saya nggak sholat, rezeki lancar. Banyak ini bisnis saya yang sukses. Itu tetangga saya sholat, malah hidupnya sengsara aja, nggak kaya-kaya. Ya. Ini saya nih, walaupun nggak sholat, ya saya bisa punya mobil, punya ini. Hati-hati. Sampai nantang Allah lagi. Itu cuma dongeng aja itu, ustadz itu. Ya. Saya ini nggak sholat nggak apa-apa, saya nggak zakat aman-aman aja. Saya nggak pernah zakat saya, tapi saya rezeki banyak, kaya. Mana katanya orang yang nggak zakat disiksa sama Allah, mana? Saya main judi banyak duit, judi online. Nih lihat nih duit saya banyak. Mana katanya orang judi diazab? Aman-aman aja. Belum hadirin, itu namanya istidraj. Ya. Akhirnya dia main judi, mabok, zina, macam-macam. Allah biarkan supaya apa? Supaya tambah banyak dosanya. Nah, ketika sudah penuh dosanya itu, barulah malaikat Israel datang, cabut nyawa dia dalam keadaan dosanya sudah menggunung. Ya. Itu namanya istidraj hadirin. Ya. Nah, jadi kita jangan merasa aman, ya. Dan jangan kita terpengaruh. Di medsos itu ada orang non muslim yang orang Indonesia, dia menantang Allah hadirin. Dia buat video, ini saya tantang itu si Allah itu, ayo kirim kepada saya azab, siksa. Kalau memang Islam itu benar, dia tantang Allah. Orangnya masih hidup, ya. Itu istidraj hadirin. Ya. Mana itu Muhammad, cuma bohongan aja, dongeng saja. Ditunggu ya sampai kekufurannya penuh. Ketika sudah waktunya datang, Israel habislah dia. Dan kita jangan terpengaruh. Iya ya, itu dia menghina Allah aman-aman aja, nggak ada masalah. Di medsos dia dapat viewer, orang nonton dia, ya itu dia aman-aman aja menghina Allah. Berarti nggak ada dong. Nauzubillah. Akhirnya timbul apa? Keraguan kepada Allah. Jangan ragu-ragu hadirin. Itu ditunda azabnya, nggak kontan, ya. Karena apa? Nanti Allah pengen mengazab dia ketika dia sudah betul-betul penuh kekufurannya kepada Allah. Itu namanya istidraj. Seperti Fir'aun hadirin. Fir'aun 400 tahun, ya, sehat, sombong, ngaku Tuhan. Allah diamkan dulu. Ketika dia sudah puncaknya mengaku Tuhan, barulah Allah azab hadirin. Kita pun hati-hati hadirin, ya. Allah belum memberi hukuman,
bukan berarti itu aman-aman saja. Sebagaimana Nadir bin Haris. Nah, ketika dia minta azab itu memang nggak langsung turun. Turunnya kapan? Ketika perang Badar. Nah, di perang Badar dia ditangkap, kemudian sama Rasulullah disuruh bunuh itu Nadir bin Haris. Akhirnya dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Allah memberikan azab kepada dia nggak langsung dari langit, hadirin. Nggak langsung ngirim hujan batu dari langit, enggak. Tapi Allah kirim azab kepada dia melalui orang Islam. Orang Islam yang membunuh si Nadir bin Haris dalam perang Badar. Jadi caranya Allah mengazab itu nggak langsung dari langit turun petir, geledek. Ada juga yang begitu, atau melalui tsunami atau lewat COVID. Macam-macam cara Allah mengirim azab. Yang jelas untuk orang kafir itu pasti akan datang azab. Nah, untuk orang beriman bukan azab namanya. Orang beriman dia kena sakit atau tabrakan atau kena COVID, itu untuk mengangkat derajat dia di akhirat. Tapi kalau orang kafir itu namanya azab, siksa dari Allah. Atau untuk orang beriman kalau dia kena musibah, sakit, tsunami atau kebakaran atau tabrakan sehingga dia meninggal, bisa jadi itu sebagai hukuman di dunia supaya nanti di akhirat bersih daripada dosa-dosa. Lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Seperti di zaman Nabi ada wanita yang berzina. Dia ngaku, "Ya Rasulullah, saya telah berzina. Hukumlah saya. Saya nggak mau dihukum di akhirat." Akhirnya dihukum, disuruh dirajam. Ya. Dirajam itu dimasukkan badannya ke tanah setengah badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu namanya hukum zina. Nah, itu dia minta, kenapa? Karena dia nggak mau di akhirat diazab dengan siksa neraka. Sehingga kalau kita melihat ada ustadz, ada kiai, orang soleh, kok sakitnya parah, itu bukan azab, kita husnuzon, sangka baik. Ya, mungkin Allah ingin mengangkat derajat Pak Ustadz, Pak Kiai, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sakit 18 tahun, gatal-gatal, sakit panas. Itu bukan azab, itu untuk menambah derajat sabar beliau di sisi Allah. Ya. Ataupun ada orang Islam, ya, tabrakan dan lain-lain, meninggal, kena COVID, ya. Nah, kita jangan buruk sangka. Mungkin itu Allah memberi hukuman di dunia supaya di akhirat dosa-dosanya itu sudah diampuni. Di akhirat udah nggak ada lagi azab, langsung masuk surganya Allah. Seperti dalam hadis, orang Islam yang beriman yang mati dalam tenggelam di air, mati, itu termasuk mati syahid. Ya, di akhirat dia dapat pahala mati syahid. Ya, seperti dulu saudara kita di Aceh sana yang kena tsunami. Insya Allah itu mati syahid di akhirat. Adapun di dunia tetap seperti biasa, kita kafani, kita kubur, kita sholat. Tapi di akhirat orang yang mati tenggelam itu insya Allah dalam hadis dia mendapat pahala syahid. Orang yang meninggal karena peruntuhan bangunan, orang yang meninggal karena sakit perut, ya,
Orang yang meninggal karena dizolimi itu pun syahid. Man kutila zulman bahwa syahid. Orang nggak salah apa-apa dibunuh itu dianggap syahid. Man kutila zulman bahwa syahid. Jadi kalau ada orang beriman dia nggak salah apa-apa ditembak mati, ya, itu syahid di akhirat. Ya. Karena dia meninggal dalam keadaan dizolimi. Jadi kita dengan orang Islam husnuzon, ya. Kalau dia meninggalnya kok tabrakan, kok dibunuh dan lain-lain husnuzon. Ya. Tapi kalau untuk orang kafir, nah itu sudah azab dia yang disegerakan di dunia. Ya. Ini hadirin jawaban daripada Allah kepada orang-orang kafir di zaman Nabi yang suka nantang-nantangin Nabi, nantang Allah. Kalau memang benar itu, ayo turunkan azab. Nah, jawabannya itu, lil kafirina laisa lahu dafi. Ya, pasti akan datang azab untuk orang kafir. Ya, kamu nggak usah minta, ya, nanti pasti akan datang azab. Ya. Kamu jangan ngatur-ngatur Allah. Ya. Kadang-kadang hadirin kita kan suka dizolimi orang, tapi kok nggak langsung? Ya, kita doa, katanya doa orang dizolimi itu nggak ada perantara, langsung Allah kabulkan. Ini saya udah dizolimi Pak Ustadz, saya doakan itu dia supaya diazab, kok dia masih sehat-sehat aja. Ya tenang aja. Ya. Mungkin Allah masih sayang sama dia, pengen dikasih hidayah, bisa jadi nanti dia jadi orang beriman. Ya. Seperti Abu Sofyan, seperti Umar bin Khattab, ya, yang dari awal ingin membunuh Nabi, tapi akhirnya malah dapat hidayah menjadi pembela Nabi. Jadi kadang-kadang begitu Pak, kita suka kesel sama orang, ini orang utang nggak bayar-bayar, jalan-jalan mulu, ya Allah, azab dia ya Allah. Tapi kok aman-aman aja, dia masih kesana kesini mewah-mewah. Ya. Tunggu aja, bisa jadi Allah akan kasih dia hidayah, kemudian dia bayar utang. Bisa jadi nanti ketika dia sudah puncaknya foya-foya, Allah kirim azab itu. Nah, jadi kalau semua orang doanya langsung dikabulin, wah bisa hancur dunia ini Pak. Wah itu pemimpin zalim ya Allah, azab dia segera. Ya, tahu-tahu langsung petir nyamber ya selesai urusan. Nggak bisa begitu. Ya, bukan berarti doa kita nggak dikabulkan, bukan. Allah maha hikmah, Allah punya kebijaksanaan. Kalau doanya dikabulin semua orang, waduh, bisa-bisa geger. Ya. Itu pemimpin zalim satu korupsi mulu, ya Allah kirim petir ya Allah. Mana nggak turun-turun, berarti nggak benar dong hadisnya. Bukan nggak benar hadisnya. Ya. Allah punya Al-Hakim, ya, sifat bijaksana. Bisa jadi nanti dia dapat hidayah, kemudian tobat, kemudian berbuat baik. Ya, namanya Allah punya kekuasaan. Ya. Yang jelas untuk orang kafir yang mati dalam keadaan tidak beriman, itu azab pasti akan datang. Minallahi dzil ma'arij. Azab akan datang dari Allah dzil ma'arij, yang punya ma'arij, yaitu tempat tinggi, tempat naik, ya, masu'idul malaikah, ya, tempatnya untuk naik para malaikat ke langit. Ta'ruji, yang mana malaikat naik, al malaikatu waruh, dan juga ruh ilaihi, kepada langit, fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfasana,
yang ukurannya seperti 50.000 tahun. Ya. Jadi hadirin, malaikat seperti Jibril alaihissalam, kemudian malaikat yang melaporkan amal-amal manusia, itu naik ke langit. Ya. Ada malaikat yang melaporkan amal setiap pagi. Dari mulai malam amal kita itu ditulis, setiap pagi malaikat itu naik ke langit, laporan kepada Allah. Ada malaikat yang naik ke langit setiap sore. Dia membawa amal laporan dari mulai pagi sampai sore. Ada malaikat yang laporan setiap hari Senin, ya. Ada yang laporan setiap hari Kamis, ya. Ada yang laporan setahun sekali, ya, ketika malam nisfu Sya'ban, ya. Jadi malaikat itu naik ke langit mondar-mandir hadirin melaporkan amal manusia, ya. Kemudian kalau kita setiap pagi, setiap subuh sholat jamaah, setiap sore sholat jamaah asar, setiap Senin puasa Kemis, ya, Senin sunnah itu, Senin Kemis puasa, kemudian malam nisfu Sya'ban kita pun hidupkan amalan, ya. Maka hadirin nanti laporan kepada Allahnya bagus, ya. Ini si fulan, ya Allah, dalam keadaan sholat subuh, kemudian ikut kajian di masjid, kemudian hari Senin dalam keadaan puasa, Kamis pun puasa, ya. Jadi laporannya bagus. Makanya kita jangan sampai dalam keadaan maksiat, ya. Nanti malu hadirin. Kita malu dilaporkan kepada Allah, ya. Kita ini hadirin diam-diam ini diawasi oleh malaikat-malaikat, dicatat, dilaporkan kepada Allah, ya. Kayak ada kamera CCTV, ya. Ada yang nulis, ya. Kalau kita di kantor itu, ya, ada bagian ngabsen jam segini. Nah, ntar dilaporin sama atasan. Oh, ini si fulan, Pak Bos, ini si fulan ini kerjanya di kantor main HP aja, ngerumpi aja. Oh iya, ya udah, kasih nilai 5, kasih peringatan, kasih teguran. Kalau dia masih begitu, kita pecat aja. Ini hadirin kita dilaporin kepada Allah amal-amal kita itu. Ya, makanya Rasulullah itu setiap Senin puasa, setiap Kamis puasa, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya. Selalu dalam amal. Habis subuh zikir, habis asar zikir. Sehingga laporan kepada Allah itu baik. Kemudian waruh, ruh juga hadirin naik ke langit. Ya. Ada yang mengatakan hadirin ruh di sini ruh manusia. Ketika mati itu ruh diambil oleh malaikat. Kalau itu orang beriman, maka malaikat mengambil kain kafan dari surga yang wangi, kemudian ruh itu dimasukkan ke dalam kain tersebut, kemudian dibawa ke langit. Langit pertama terbuka, disambut oleh para malaikat, marhaban, marhaban. Langit kedua, 3, terus sampai langit ke-7, kemudian menghadap Allah, Allah ridho sama dia. Kemudian roh itu dikembalikan ke badannya, ke jasadnya, kemudian dikuburkan. Ya. Nah, kalau orang kafir hadirin, ketika ruhnya dicabut oleh malaikat Israel, nah itu malaikat bawa kain kafan dari neraka, hadirin. Kain kafan yang bau busuk, yang panas membara. Itu ruhnya dimasukin ke kain itu, dibawa ke langit. Langit pertama nggak mau terima, ditolak. Akhirnya apa? Dalam keadaan dimurkai Allah. Kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya, kemudian dikubur. Kemudian nanti akan mengalami siksa kubur yang namanya sijjin. Ya. Sijjin itu satu tempat
di bumi paling dalam, disitulah arwah-arwah orang kafir ya, disiksa di alam barzah. Ya. Jadi malaikat ta'ruju naik kepada langit-langit tersebut, itu dalam satu hari saja langsung bisa sampai hadirin. Yang mana itu ukurannya satu hari tersebut khamsina alfasana. Kalau ukuran kita itu bisa 50.000 tahun. Ya. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW Isra Mi'raj hanya sebagian malam saja. Ya. Ada yang mengatakan sepotong malam, sekejap mata. Saking cepatnya Rasulullah itu naik ke langit. Ya. Kalau kita mungkin 50.000 tahun jaraknya, itu pun nggak nyampe. Ya. Itu saking jauhnya langit. Ya. Tapi bagi malaikat, bagi Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu sangat-sangat cepat hadirin. Ya. Kalau malaikat sehari nyampe, Rasulullah sepotong malam nyampe. Yang mana kalau kita 50.000 tahun. Nah itu semua kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan hadirin, ini waktu-waktu seperti ini sama nanti ketika kita di hari kiamat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada orang yang beriman, yang soleh, yang dia betul-betul taat, itu di hari kiamat berdiri hanya seperti sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dia langsung ke surga. Nah ada orang kafir yang merasakan itu di padang mahsyar, itu berdirinya selama 50.000 tahun. Berdiri aja. Nggak bisa geser sana, geser sini, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kepanasan, kehausan, kelaparan. Nah, ada yang dia berdirinya seperti berdiri lamanya itu 300 tahun, tergantung amal dan iman dia di dunia. Ya. Makanya ada orang yang melewati sirat secepat kilat. Ada orang yang menaiki tunggangan, yaitu orang yang dulu dia korban Idul Adha, korban kambing, korban sapi. Dia naik dengan cepat menuju surga. Ada yang melewati sirat 500 tahun menanjak, 500 tahun menurun. Nah itu hadirin, waktu-waktu tersebut itu semua tergantung iman dan amal manusia tersebut. Ya. Sebagaimana Rasulullah iman amalnya sempurna, sehingga ketika Isra Mi'raj cepat sekali sampainya. Ya. Kemudian di hari kiamat nanti, ya, ada yang berdiri hanya seperti waktu antara sebelum maghrib sampai masuk maghrib. Hanya sebentar saja. Itu semua tergantung amal manusia di dunia. Maka hadirin, perintah Allah apa kepada Rasulullah untuk menghadapi orang-orang kafir? Yaitu fasbir, sabarlah, sabran jamila, dengan sabar yang indah. Ya. Jadi perintah dalam dakwah hadirin, menghadapi orang-orang yang mengingkari dakwah, menentang dakwah, itu perintahnya adalah sabar. Ya, sabar dalam menyampaikan agama. Rasulullah SAW walaupun dihina, dipukuli, dilempari batu, disuruh apa? Sabar. Nah, begitu pula kita dalam dakwah, dalam syiar, kita usaha memakmurkan masjid, buat majelis, ya, itu semua banyak tantangannya hadirin. Bangun masjid banyak tantangan.
ya, menghidupkan agama untuk diri kita, keluarga kita, dakwah, banyak tantangannya. Perintah Allah apa? Fasbir, sabarlah, sabron jamila, dengan sabar yang baik, yang indah. Ya. Maksudnya apa? Sabar yang tidak ada mengeluh, sabar yang tidak ada dendam, sabar yang tidak ada kebencian. Jadi betul-betul sabar, ikhlas, hanya mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jam berapa nih, Pak? Silakan ada yang mau tanya? Ya. 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 Yaitu hak dia, dakwatul mazlum, ya. Dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Boleh, hak dia, tapi dia nggak dapat fadilah atau keutamaan. Rasulullah saja dizolimi, beliau sabar, ya. Mendoakan hidayah, mendoakan kebaikan, ya. Walaupun itu dia punya hak karena dizolimi, tapi yang lebih utama dia mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah. Ya, kadang-kadang hadirin, doa tersebut diperlukan juga untuk orang-orang yang sudah sangat zolim, ya, sudah sangat keterlaluan dalam menghina Islam, ya, menghina agama, ya, menzolimi umat, ya. Ini benar-benar sudah kelewatan batas ini. Ya boleh aja, ya, mendoakan azab kepada dia ini karena sudah menghina Islam, ya, menghina Nabi. Kita mau main hakim sendiri nggak boleh, ntar tangkap polisi, ya. Ya kita doakan supaya dia diberi azab. Tapi yang terbaik ya doakan hidayah, doakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Ya. Yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa dalam itu belum punya keimanan. Akhirnya itu bergabung sama yang lain atau bagaimana, Pak? Abu Sofyan, ya. Abu Jahal itu dia dari mulai awal sampai mati kafir Abu Jahal, ya. Abu Lahab paman Nabi dari awal sampai akhir kafir. Abu Sofyan awalnya kafir, akhirnya Islam. Abu Sofyan itu belum bukan paman Nabi itu Abu Lahab, ya. Kemudian Umar bin Khattab awalnya kafir, kemudian Islam, ya. Jadi Abu Jahal itu mati dalam keadaan kafir, Abu Lahab kafir, ya. Yang lain silakan, ya. Hadirin, banyak sekali ini pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, ya. Apalagi ini menjelang Ramadan, ya, bulan suci Ramadan, ya. Kesempatan kita untuk memperbaiki iman dan amal kita, dan mengamalkan dan juga menyampaikan apa yang sudah kita tahu di bulan suci Ramadan, ya. Maka yang sudah kita dapatkan ini kita amalkan dan kita sampaikan. Insya Allah siap semua, ya. Ada lagi silakan. Cukup insya Allah.
Ya cukup. Ya. Semoga Allah beri kita kepahaman yang betul, ya, kekuatan, taufik untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.